Baik, untuk persingkat waktu, saya tidak bisa menyampaikan materi jika belum siap atau belum fokus, ya. Nah, untuk pemuda bisa agak maju ke depan, maju lagi ya, supaya lebih fokus lagi, gitu ya, supaya lebih fokus lagi untuk pendalaman materinya. Gitu. Saya bahwa yang hadir atau pemuda dan para pemudi itu sudah fokus. Ya. Jadi ada tes keseimbangan otak dulu buat semuanya. Ditemani oleh saya sambil ngopi. Kopinya nanti ada mereknya ini Open Tree di bulan nanti ya. Setelah ini itu kangkilnya ada logo Open Tree itu. Untuk memulihkan otak ya supaya seimbang. Nah, otak kita itu terdiri dari dua, otak kiri dan otak kanan. Supaya seimbang di sini biasanya yang kiri hal yang negatif terus, yang kanan ke hal yang positif. Makanya yang kiri supaya tidak negatif terus kita balik menjadi kanan, yang kanan tetap di kanan. Gitu. Jadi otak kita tetap sama otak kiri dan otak kanan seimbang. Seimbang sini hal yang negatif dua, yang positif kita pertahankan di kedua otak ini, gitu ya. Siap untuk tes otak siap? Siap. Ada introduksinya atau perintahnya. Perhatikan, mengucapkan warnanya bukan dibaca tulisannya. Ingat ya, mengucapkan warnanya bukan dibaca tulisannya. Paham? Oke. Tapi belum percaya 100%. Jika menjawab paham gitu kan. Kayak tadi, mengucapkan warnanya bukan dibaca tulisannya. Oke, kita latihan dulu. Kita latihan dulu. Ini? Ini merah. Ini bentar. Ini? Ini? Ini apa? Bukan siap. Ya, bukan siap. Jangan lihat tulisannya, tapi lihat. Oke. Nah, kalau sudah siap, sekarang kita tes. Oke, ya. Yang keras saja disebutkan nanti. Oke. Biru. Masih betul. Ini hitam. Ini merah. Biru. Tuh ya. Oke, plus 99%. Harus kompak. Otak kanan dan otak kiri, ini gambarannya, lihat gambarannya. Kita kompak. Otak ternyata otak kanan Anda mencoba menandakan warnanya. Kemudian otak kiri memaksa membaca tulisannya. Makanya harus seimbang, ya. Harus seimbang. Yang mengatakan tadi betul, berarti sudah seimbang. Kan tidak betul, berarti belum seimbang, ya. Oh. Oke ya, kita mulai sekarang ke materi saja. Ya, kalian itu nanti menjadi pemimpin yang lebih baik. Sekalipun hanya sebagai anggota kepemudaan, tapi kita saya juga sebagai pemimpin siapa? Pemimpin diri sendiri. Karena diri sendiri tidak bisa dikendalikan oleh orang lain, melainkan diri kita sendiri. Dengan juga bergerak bangkit berkemajuan. Ya. Bergerak bangkit berkemajuan. Mudah-mudahan materi yang disampaikan ini nanti akan sama, gitu ya. Ada dengan tema pada hari ini bergerak bangkit dan berkemajuan. Oke, kita mulai. Nah, sedang ngopi ada Open Tree-nya sekarang. Canggih buatan isi ekung gitu. Ya. Di materi yang akan disampaikan motivasi kepemudaan. Coba baca itu temanya yang di bawah. 1000 orang tua bisa memimpin, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia dengan sama-sama dengan suara yang mantap. 1, 2, 3. 1000 orang tua bisa memimpin, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. 1000 orang tua bisa memimpin, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Orang tua ada 1000 yang bermimpi, tapi belum tentu bisa berubah dunia karena hanya sekedar mimpi. Tapi ada 1 orang pemuda bisa mengubah dunia karena dia punya motivasi, bukan mimpi. Ya.
bukan mimpi. Jadi janganlah diperbanyak mimpi digital. Ya. Walaupun ini mimpi, ya, tidak kebanyakan. 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Itu kunci motivasinya. Lanjut sekarang ke motivasi. Jadi untuk sampai ke tujuan kita bahas dulu dari awal. Karena judulnya adalah motivasi kepemudaan. Kita harus tahu mengerti motivasinya. Ya. Motivasi berasal dari bahasa asing atau bahasa Latin. Itu adalah mov. Iya. Bukan bahasa Inggris ini, bahasa Latin. Mov. Nah artinya mov ini adalah menggerakkan. Sampai bergerak katanya tuh. Itu salah kata ya. Ya. Mov itu bergerak, menggerakkan. Ya. Apa yang digerakkan adalah hasrat, minat, kebutuhan dan harapan. Hanya orang yang memiliki hasrat, hanya orang yang memiliki minat, hanya orang yang memiliki kebutuhan, dan hanya orang yang memiliki harapan itu adalah orang yang punya motivasi. Nah, pertanyaannya jika tidak punya hasrat, tidak punya motivasi. Hasrat itu keinginan, ya. Keinginan untuk memajukan organisasi, keinginan untuk gabung dengan kegiatan organisasi, keinginan untuk bersatu dengan open tree. Kalau tidak ada hasrat, dia tidak akan motivasi, tidak akan ikut campur dengan urusan organisasi open tree. Jadi teman-teman kalian yang belum bergabung berarti belum ada motivasi. Kenapa? Alasannya karena tidak punya hasrat. Ya, tidak menggerakkan dirinya, tidak menggerakkan hasratnya. Yang kedua, apalagi kita jika tidak berminat ikut organisasi open tree, ya sekalipun dipaksakan tidak bisa. Ya, karena hasratnya tidak ada, kemudian minatnya juga tidak ada. Kemudian kebutuhan, artinya kebutuhan di sini kalau dia punya naluri, punya kebutuhan, saya butuh dengan teman, saya butuh dengan rekan, saya butuh dengan kawan, maka akan termotivasi, maka dia dengan sendirinya akan mengikuti organisasi atau pemuda. Kalau di open tree, orang yang gabung dengan open tree berarti orang yang membutuhkan. Pemudi dengan pemuda, atau sebaiknya pemuda dengan pemudi itu saling membutuhkan. Kemudian ada harapan. Harapan di sini nanti setelah gabung dengan open tree itu ada hal yang akan dicapai. Sebelum sesuatu yang akan dicapai harus ada harapan dulu. Itu adalah sekilas tentang motivasi. Jadi intinya motivasi itu adalah dorongan dari dalam maupun luar. Dorongan dari dalam maupun luar diri yang ditandai oleh hasrat, minat, kebutuhan, harapan, dan cita-cita. Sekarang, misalkan ketua pemuda Akilan berkoar-koar mengajak para pemuda, itu dorongan dari mana? Dorongan dari mana? Kalau misalkan Akilan atau ada pengumuman, para pemuda, para pemudi, malam ini ada pengajian, silakan datang. Dorongan dari mana? Dari luar diri. Kalau dari dalam diri, itu keinginan sendiri. Jika sudah dikeluarkan, diumumkan, berangkat ke pengajian, maka itu adalah dorongan dalam diri. Itu perbedaannya. Jadi dalam maupun luar diri yang ditandai oleh hasrat, minat, kebutuhan, harapan, dan cita-cita. Itu adalah pengertian motivasi. Jadi harus kita nonton terlebih dahulu. Ketika kalian nonton ke organisasi, baik itu jadi pengurus maupun jadi anggota, tetap modalnya harus ada motivasi dulu, harus ada hasrat dulu. Berbuat hayal, akhirnya dipaksakan mah. Apapun segala sesuatu yang dipaksakan nanti tidak akan ada harapan kesananya, dan tidak ada harapan. Bahkan nanti hasilnya kebalikannya, gitu ya. Hukum ngaji, ayo dipaksakan terus, betul? Ya, sekalipun dia datang dalam dirinya itu tidak akan tertanam motivasi. Jadi makanya harus memunculkan dari diri sendiri, gitu ya. Dari diri sendiri nanti yang mendorong adalah dorongan dari luar. Gitu. Itu kalau dalam organisasi gitu, itu adalah motivasi. Nah, kemudian diharapkan open tree memiliki pemuda yang memiliki motivasi. Sini ada motivasi pemuda open tree. Dorongan untuk menjadi agen perubahan positif. Jadi yang akan merubah tindak atau tingkah laku atau segala macam para pemuda. Tapi perubahannya adalah perubahan positif, bukan negatif. Ya. Kalau misalkan diselenggarakan pengajian, itu positif atau tidak? Positif. Jika kita diajak kemudian kita termotivasi datang ke pengajian, berarti terdapat perubahan yang positif. Ya.
Kemudian pemuda penting harus berani bermimpi. Kalau kita mimpi, arti mimpi di sini jangan disamakan dengan mimpi sedang tidur. Artinya mimpi ini ada angan-angan. Oh, saya mau jadi pemuda oventree seperti begini. Tapi hal yang positif. Ya. Harus punya mimpi. Mimpi di situ bukan berarti mimpi kita sedang tidur, angan-angan. Saya mau jadi pengurus nantinya. Ya. 5 atau 7 tahun depan saya harus menjadi ketua pemuda. Itu mimpi. 5 atau 7 tahun ke depan saya akan jadikan pemuda Nangasari 3 begini yang positif tapi harus saya jadi ketua pemuda Nangasari 3 saya akan kasih MBG. Itu mimpi kan? Mimpi semacam begitu ya. Jika ketua pemudanya memang kaya raya ya. Kaya raya itu silakan saja, berani bermimpi ya. Kemudian berkarya nyata, artinya mempunyai ya karya atau pekerjaan yang nyata dalam organisasi kepemudaan itu harus nyata. Misalkan ada pengajian, ada FDK semacam begini ya. Atau pemuda punya kegiatan yang lain yang berhubungan dengan masyarakat yang bisa menghasilkan baik ekonomi, sosial maupun moral ya. Kayak mau mengadakan peringatan di Salon Mi'raj, Maulid Nabi 17 Agustus ya. 2 tahun kebelakang atau 3 tahun kebelakang oventree tidak berani bermimpi, tidak ada kegiatan, tidak ada karya yang nyata, kegiatan padam semuanya ya. Makanya dibangkitkan lagi karena motivasinya kurang, jadi ya tidak ada karya nyata ya. Boro-boro karya nyata ngimpi itu ya. Misalkan ayat 17 Agustus rame punya niat seperti itu juga tidak ada karena tidak bermimpi, tidak berani bermimpi ya. Dan menjunjung persatuan demi kemajuan. Persatuan bulan apa ya kemarin yang kumpul gitu ya. Itu salah satu menunjukkan persatuannya. Karena ada gerakan, karena ada motivasi dari pengurusnya, maka disatukan kembali. Ya. Kemudian semangat pantang menyerah. Inovasi itu melakukan hal yang terbaru, berubah. Kegiatan pengajian, kira-kira itu dirubah sistemnya, inovasi. Peringatan 17 Agustus misalkan hanya lomba-lomba saja, diadakan yang lain kegiatannya itu inovasi ya. Melakukan kegiatan diperbaharui menjadi inovasi serta membangun karakter kuat. Nah, membangun karakter kuat serta integritas ini salah satunya adalah LDK, latihan dasar kepemimpinan. Ini dalam rangka membangun karakter kuat ya, seperti integritas. Jadi ketangguhan dirinya juga ada dalam diri pemuda. Jadi bukan hanya sekedar wacana, melainkan aksi nyata yang membangun. Wacana LDK di tahun kemarin itu terlaksana mulai wacana mau menyelenggarakan di Salon Mi'raj, manggil Kiai Kondang, itu terlaksana mulai. Tapi kalau terlaksanakan berarti itu ada aksi nyata ya, yang membangun organisasi. Kemudian ada prinsip utama motivasi kepemudaan oventree. Oventree memiliki prinsip utama motivasi yang pertama berani bermimpi dan bertindak. Jadi kita mimpi dulu. Punya cita-cita, punya tujuan, punya angan-angan. Ya. Jangan takut mencoba hal yang baru. Siun, dicoba aja. Kalau kita punya program, laksanakan saja. Ya. Adapun berhasil dan tidaknya itu nanti setelah dilaksanakan. Jadi jangan takut mencoba hal yang baru. Dicoba saja dulu. Baru nanti setelah dicoba harus dievaluasi. Seperti kita mau mencoba misalkan kegiatan Agustus dengan menyelenggarakan misalkan festival Qosidah Sedesa Pamijahan. Coba saja dulu. Kalau belum dicoba nanti ya. Kalau sudah dicoba nanti akan ketahuan berhasil dan tidaknya. Jadi akhirnya nanti akan dievaluasi. Kenapa harus punya mimpi? Karena impian besar membutuhkan langkah nyata dan keberanian untuk memulai. Namun siun wae orang mau bisa. Sok siun sosialnya, sosial terjadi misalkan. Kayak Salon Mi'raj, sosial terhukum misalnya. Sosial itu menang dana. Hilangkan perasaan itu ya, kalau dengan perasaan seperti itu yakin nanti tidak akan terlaksanakan. Jadi harus ada keberanian. Dan di penelitian buani panggillah aja dana cakap terboge, ayo kurang manggil misalkan
Kalau Islam Iran misalkan manggil balik apa, Korea Muhammad misalkan. Berpikir dulu nanti baru kita melangkah bagaimana cara menghasilkan dana dan lain sebagainya nanti akan terpikirkan sendiri. Jadi harus ada keberanian untuk memulai. Prinsip yang kedua adalah karya nyata. Kita bacanya diulang. Bacaan dua. Banyak organisasi yang menentukan program-programnya di antara dasar dan antara rumah tangga, tapi semuanya tidak terlaksanakan. Ya, makanya Open nanti buatkan program yang sedemikian mungkin yang mengarah pada karya yang nyata yang bisa dilaksanakan baik secara rutin, mingguan, bulanan, atau tahunan, atau per 3 tahun sekali. Seperti program pengajian rutin mingguan itu sudah berjalan, itu karya nyata. Yang masih belum berjalan itu kegiatan-kegiatan seperti muharram, pekan Ramadan, itu yang masih belum tersampaikan. Kalau kegiatan mingguan itu saya kira sudah untuk pengajian sudah berjalan. Kalau dulu karya nyata pemuda Antasari Tiga itu turun terjun ke sawah, ada yang nyangkul, boga sawah di Borongker, macul, ada terjun ke sawah. Mereka karya nyatanya punya maksud dan tujuan. Ayam boga kaos olahraga, beli macul lah, ayam boga kaos sepak bola, macul, kan? Dengan karya nyata. Mau misalnya kita bukan dana, ya. Ada yang mengulikan macul, saroka, sekolah kotak, ya, dijaga pembangunan dana. Gitu. Kalau yang sekarang, memang udah modern dari para yang punya sawah, punya ada visi banyak terbang, gitu. Jadi mengulikan macul kayak nama saya ngobrol atau memang kendala karena melihat situasi pemudanya. Ese digerakkan, apalagi zaman sekarang untuk jiwa kota Wayang Kudu sudah minim sekali, Jadi intinya bukan hanya omongan, jadilah bagian dari solusi dan perubahan. Jadi kita kalau punya rencana wajib dan harus dilaksanakan. Makanya kalau pemuda mau membuat program ulang-ulang yang nyata-nyata saja, ya, yang nyata-nyata saja. Kemudian prinsip berikutnya inovasi dan teknologi. Manfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan organisasi. Artinya, teman-teman kalian ada yang punya ahli, misalkan dia suka kadang-kadang ahli pidato, ahli dakwah. Di pengajian itu bisa ditampilkan, ya. Sebelum ustaz mengajarkan kita isi dulu sama yang pemuda yang ahli, ya ceramah, atau pemuda yang sudah mahir berdoa, baca Quran dan sebagainya, misalkan tampilkan atau manfaatkan ilmu pengetahuan pemuda. Bukan hanya pengetahuan, teknologi juga sama. Bagi kalian yang punya keahlian di bidang teknologi, misalkan bisa saja sharing dengan temannya. Itu salah satu inovasi dan teknologi. Kemudian prinsip berikutnya adalah energi perubahan. Pemuda adalah energi bangsa. Jadilah generasi yang membawa inovasi dan kemajuan di era digital. Tapi perubahannya harus pada perubahan yang positif, ya. Jangan ke perubahan yang negatif. Itu adalah prinsip. Ada inspirasi, motivasi. Ini kutipan dari Insinyur Soekarno. Beri aku 10 pemuda, saya akan mengguncang dunia. Cukup 10 pemuda. Atau pemuda sejati bukan hanya berbicara tentang perubahan, tapi menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Ulang. Jangan berkuat saja, tapi harus bagian dari perubahan itu sendiri. Ya. Kemudian jangan takut gagal. Lakukanlah jika berhenti berjuang untuk diri sendiri. Ulasian gagal, maju terus, overtake, gitu ya. Ulasian gagal. Bangsa yang hebat bukan yang banyak bicara, tapi yang banyak berkarya. Jadi ada istilah atau kata mutiara, sedikit bicara, banyak kerja. Sedikit bicara, banyak kerja. Ya, para pemuda dan para pemudi. Kemudian yang dikatakan aksi nyata, yang bagaimana aksi nyata pemuda putri? Yang pertama, terus belajar. Ya, terus belajar. Gunakan prinsip belajar sepanjang hayat. Jangan berhenti untuk belajar. Belajar itu bukan hanya sekolah saja, ya, bukan hanya mondok saja. Ya. Di organisasi juga itu termasuk belajar. Jadi manfaatkan setiap kesempatan untuk pengembangan diri. Ya. Di organisasi itu adalah tempatnya untuk mendapatkan kesempatan mengembangkan diri. Ya.
apalagi menjadi seorang pemimpin. Jadi terus belajar sepanjang hayat, ya. Jangan sampai berhenti. Beda-beda lulus sekolah, mungkin kegiatan pemuda. Ya. Nah, jadi prinsip itu harus dibuat, maka terus belajar. Itu salah satu aksi. Yang kemudian aksi yang kedua dari potensi, temukan kekuatan dan bakat unikmu. Para pemuda dan para pemudi Opentree sebetulnya banyak kekuatan dan bakat unik yang dimiliki oleh pemuda dan para pemudi. Tapi ya, pengembangannya ini yang kurang, wadahnya ini yang harus dikelola. Maka nanti kalau dalam KDK ini nanti ada susun lagi program-program yang nyata, yang aksi nyata yang akan digarap oleh pemuda supaya memang aksi nyata Opentree ini nampak jelas kegiatannya, ya, jelas kegiatannya. Kemudian aksi nyata yang ketiga itu harus berani salah, artinya bukan melakukan kesalahan, tapi harus berani salah. Maksudnya jadikan kesalahan sebagai pelajaran untuk tumbuh. Jika kegiatan kita ya, yang sudah dilaksanakan ya, itu dijadikan nanti pelajaran untuk tumbuh, artinya itu aksi nyata menyatakan berani salah, tapi bukan melakukan salah, tapi berani salah. Ya. Dalam hal ini menjadikan kesalahan sebagai pelajaran untuk tumbuh. Pengajian, rutin speak, rehe. Nah itu kita harus akui, kita harus berani salah. Kita harus jadikan sebagai pelajaran untuk tumbuh. Nah, kalau sudah sepi, maka kita harus mencari solusi. Tadi jangan mencari masalah, ya, tapi harus mencari solusi. Bagaimana caranya pengajian ini supaya ramai lagi, supaya bangkit lagi. Jadi itu yang dikatakan berani salah, bukan berarti kalian harus salah, tapi harus mengakui berani salah. Jadikan kesalahan sebagai pelajaran untuk tumbuh. Kemudian aksi nyata berikutnya adalah jadilah solusi. Ini hindari berita bohong. Hindari berita bohong atau hoax tentang keorganisasian. Oh, misalkan di kepemudaan atau Opentree, wah ketua pemuda mah ketua pemuda kita begini. Informasinya belum tentu pasti misalkan, dan itu termasuk hoax, ya, berita bohong. Itu para pemuda dan para pemudi itu harus hindari berita-berita bohong yang menyangkut keorganisasian. Kemudian yang dikatakan solusi itu harus bersikap toleran, saling menghormati, saling menghargai antar sesama pemuda dan para pemudi. Ya. Kemudian harus punya kontribusi positif, artinya melakukan hal yang baik untuk organisasi, bukan melakukan hal yang jelek untuk organisasi. Ingat, ya para pemuda dan para pemudi, 1000 kebaikan akan hangus oleh 1 kesalahan. 1000% kebaikan akan hangus oleh 1% kejelekan. Paham? Ini yang harus dijaga oleh para pemuda. Ya. 1000 kebaikan, 1000%, bahkan 100% kebaikan akan hancur oleh 1% kejelekan organisasi kita. Artinya yang berbuat baik para pemuda itu 100 orang dihancurkan oleh 1 orang karena bertindak tidak baik atau negatif atau positif. Jika di sini harus punya solusi, harus punya komitmen organisasi, ya, harus punya solusi untuk menyikapi para pemuda dan para pemudi yang semacam itu. Ya. Apalagi di zaman sekarang, yang dikatakan pergaulan bebas remaja. Ya. Itu sudah nyata, ya, sudah nyata. Makanya hati-hati, ya. Makanya hati-hati. Untuk Opentree, LDK ini nanti akan menjadikan karakter para pemuda dan para pemudi lebih terlihat lagi, apa lagi, ya. Hati-hati, ya. Hati-hati. Kita dikatakan pemuda berdasarkan tiga, itu dibuat, ya. Orang luar mengatakan ini adalah pemuda angkatan 3. Jadi jika melakukan hal yang negatif adalah yang terbawa adalah pemuda atau pemudi angkatan 3. Ya. Padahal misalkan berbanding 100 berbanding 1, ya, pemuda yang baik 100, yang baik 1 orang, tapi kalah oleh 1 orang ketiga. Jadi kalau nanti digerakkan lagi aksi nyata para pemuda dan para pemudi. Kenapa pemuda Opentree harus memiliki motivasi? Di sini ada pentingnya motivasi pemuda Opentree. Yang pertama, menggerakkan atau mengarahkan tujuan Opentree. Mengarahkan tujuan Opentree. Tentunya organisasi kita punya tujuan, punya visi dan punya misi. Maka tolong jaga.
Dengan mengarahkan tujuan penting nanti akan membantu pemuda untuk menentukan tujuan yang jelas dan realistis, ya. Tujuan yang jelas dan realistis. Kemudian memacu semangat belajar, mendorong penting untuk meningkatkan kemampuan melalui pendidikan. Ya. Yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan diri, memberikan keyakinan bahwa mereka dapat menghargai tantangan hidup. Itu adalah pentingnya motivasi bagi kita. Ya. Artinya, tolong visi dan misi open tree itu dijaga. Ya. Menjaganya bagaimana? Dengan aksi nyata tadi. Aksi nyatanya yang bagaimana? Melakukan hal-hal yang positif. Ya. Jangan melakukan hal-hal yang negatif. Kalian pasti sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan.